Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi mereka sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Nah, saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum, misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Arini Aulia dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik Female Chatting, sebuah rubrik yang akan membahas persoalan-persoalan seputar wanita, baik yang berhubungan dengan pemikiran dan hukum-hukum tentang wanita. Pendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ustazah Asri. Beliau adalah salah seorang staf redaksi majalah Islam Female Leaders. Baik, mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Pendengar yang budiman, banyak kaum wanita yang memandang kecantikan adalah segalanya. Sampai-sampai mereka rela merogoh kocek lebih dalam agar tubuhnya langsing, wajahnya putih, kulitnya mulus, dan seterusnya. Apa benar sih kecantikan itu begitu pentingnya? Bagaimana pula Islam memandang masalah ini? Nah, untuk menjawab itu semua, kali ini Voice of Islam akan mengangkat topik mengenai mitos-mitos kecantikan bersama Ustazah Asri dari Female Readers. Oke, langsung saja kita bincang-bincang dengan Ustazah Asri. Nah Ustazah, cukup menarik ya tema kita kali ini. Yang ingin saya tanyakan, yang dimaksud dengan mitos-mitos kecantikan itu sebenarnya apa sih? Baik Mbak Arini dan juga para pendengar yang budiman,
sebelum kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan mitos kecantikan, alangkah baiknya kita lihat dulu ya definisi cantik itu seperti apa. Iya. Nah, kalau kita mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002, cantik di situ diartikan sebagai kondisi yang indah, elok, rupawan, ya, baik bentuk, rupa atau yang lainnya, pokoknya tampak serasi gitu ya. Hanya saja memang tidak dijelaskan lebih rinci yang bagaimana yang serasi itu, ya kan? Apakah hidung mancung dengan bibir tebal itu dikatakan serasi ya? Atau hidung biasa dengan bibir kecil atau bagaimana? Makanya definisi cantik itu akhirnya cenderung subjektif. Jadi sangat tergantung siapa yang memandang. Seseorang melihat suatu individu, mungkin dia menganggapnya cantik, tapi orang lain belum tentu kan menilai orang itu cantik gitu. Sehingga akhirnya kecantikan itu tidak lagi merujuk pada definisi berdasarkan kamus tadi, tapi kemudian sudah berkembang ya, sebuah citra bahwa wanita cantik itu adalah mereka yang memiliki tubuh tinggi semampai, bodinya langsing ya, kulitnya putih mulus, rambutnya hitam lurus, wajah mulus tanpa jerawat. Wah, pokoknya perutnya tepes ya, ketiaknya bebas bau dan sebagainya. Pokoknya ya gambaran yang perfect gitu ya, yang sempurna sekali. Nah, definisi seperti inilah yang sejatinya hanya mitos. Kenapa disebut mitos? Karena memang tidak sesuai dengan realitas ya. Karena yaitu tadi bahwa kecantikan itu sangat relatif, tergantung siapa yang menilai. Buktinya orang kulit hitam juga banyak kan yang cantik. Demikian juga yang berbadan gemuk, nggak jelek-jelek amat, banyak juga yang kelihatan enak dipandang gitu ya. Bahkan fakta membuktikan orang-orang Indonesia itu kalau melihat orang Eropa yang kulitnya putih, mereka kan bilang wah cantik ya gitu ya. Padahal sebaliknya orang Eropa sendiri menilai orang Indonesia dengan kulit sawo matang itu justru jauh lebih cantik, lebih eksotis gitu. Jadi gambaran cantik seperti yang diungkapkan di atas itu sebetulnya hanya mitos saja yang diyakini banyak wanita, sehingga wanita berlomba-lomba untuk seperti itu gitu. Nah, kemudian sebenarnya siapa sih yang menciptakan mitos itu pertama-tama sampai sedemikian mengakarnya di benak kaum wanita bahwa yang dinamakan kecantikan itu seperti tadi yang Ustazah jelaskan? Iya, jadi lebih ke gambaran fisik yang sempurna tadi ya. Jadi kalau saya melihat ya, mitos itu sebetulnya diciptakan oleh industri kapitalisme global. Iya, industri kecantikan ya di sini ya. Industri kecantikan ini memang berkembang sangat pesat ya. Sehingga agar produk-produknya itu laku, mereka kemudian membuat citra cantik seperti yang digambarkan di iklan-iklan ya, majalah ya, di produk-produk hiburan seperti film dan sejenisnya. Karena memang industri kecantikan ini target marketnya yang utama adalah kaum perempuan. Dan ini industri raksasa, omsetnya sangat luar biasa gitu ya. Jadi kalau banyak wanita yang kemudian tergoda dengan citra cantik seperti yang ada dalam gambaran iklan, maka ya produsen produk-produk kecantikan dan layanan jasa kecantikan itu yang paling diuntungkan. Ya bayangkan saja berapa juta kaum perempuan ya di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia yang memakai produk-produk kosmetik. Misalnya kalau di Indonesia kulitnya sawo matang, mereka rame-rame memakai pemutih gitu ya supaya putih gitu. Iya, kulitnya seperti pualam gitu ya, atau seperti bulan putih gitu ya. Nah, berapa uang yang mereka keluarkan setiap bulan untuk membeli produk-produk kosmetik itu. Jadi jumlahnya sangat luar biasa besar, sehingga wajar kalau industri kosmetik ini mempertahankan mitos tadi kecantikan ya, supaya para perempuan ya terus-menerus memakai produk-produk kosmetik tadi begitu. Tapi kenapa ya Ustazah, kok banyak wanita yang terbuai dengan mitos kecantikan yang menyesatkan seperti itu? Iya, betul sekali Mbak Arini dan juga para pendengar yang budiman. Dengan gambaran citra cantik yang digambar-gemborkan lewat iklan, majalah atau produk hiburan lainnya ya, memang banyak sekali wanita yang termakan mitos itu ya. Buktinya berjuta-juta kaum wanita di seluruh dunia itu berbondong-bondong mempermak dirinya agar terlihat ideal ya penampilan fisiknya.
Pokoknya mulai ujung rambut sampai ujung kaki, semua itu dipermak ya. Ada produk perawatannya gitu ya. Sampai-sampai bahkan ada yang operasi plastik ya. Karena bentuk tubuhnya yang dinilai kurang, sehingga untuk menyempurnakan kemudian dibedah ya. Teknologi bedah plastik sekarang berkembang luar biasa. Nah, hal itu menurut saya terjadi karena pertama dari segi pengaruh opini di masyarakat yang memang sedemikian dahsyatnya ya, yang menggambarkan bahwa citra cantik itu ya seperti tadi ya, sosok perempuan yang sempurna tadi. Karena sering digembar-gemborkan berulang-ulang di berbagai media massa, akhirnya banyak kaum wanita yang terbujuk. Selain itu, kaum wanita sendiri banyak yang kepercayaan dirinya itu rendah, sehingga dia selalu menganggap bahwa dirinya itu selalu kurang secara fisik ya. Sebetulnya misalnya hidungnya itu sudah mancung, tapi melihat orang lain lebih mancung merasa diri wah kurang mancung lagi nih gitu ya. Jadi kurang pede gitu ya. Nah, mungkin juga ini juga dipengaruhi pergaulan, lingkungan dan teman-temannya. Dan faktor terpenting saya kira juga karena lemahnya iman ya. Sehingga kaum wanita ini memandang bahwa kecantikan fisik itu adalah segalanya, sehingga kecantikan fisik akhirnya menjadi tujuan hidup. Nah, ini tentu pensikapan yang salah ya, karena memang tentunya cantik itu tidak seperti yang digambarkan di dalam mitos tadi gitu. Wah, begitu dahsyatnya ya Ustazah peran kapitalisme itu, sampai-sampai masalah kecantikan juga menjadi bahan komoditi begitu besar gitu ya bagi kapitalisme. Pendengar yang budiman, sebagai muslimah, gimana ya kita mensikapinya? Kira-kira boleh nggak sih ikut-ikutan mempermak diri biar cantik? Nah, untuk menjawabnya, kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Lembayung merona mengantar senja, menyibak tirai malam. Pupuslah semua harap impian, layu tiada berkembang. Berzikirku sebut namamu Allah, kuatkan ku tempuh jalanmu. Izinkanlah aku merangku bahagia, walaupun sebentar saja. Andaikan ku dapat menarik waktu, ku buang jauh deritaku. Mungkin ini semua sudah suratan sampai ajal menjelang.
Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, masih bersama saya, Arini Aulia dan Ustazah Asri dari majalah Islam Female Readers dalam rubrik Female Chatting. Dan kali ini kita sedang membahas tentang mitos-mitos kecantikan. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Ustazah Asri. Nah sekarang kepada muslimah gitu Ustazah ya. Sebagai muslimah, boleh nggak sih kita mengikuti paradigma kecantikan seperti itu? Misalnya sampai mempermak tubuh biar lebih cantik. Misalnya dengan sekarang itu ada tummy tuck atau suntik silikon. Nah, itu gimana Ustazah? Ya, begini ya Mbak Arini dan juga pendengar yang budiman. Sebagai muslimah, memang kita pada dasarnya ya tidak diharamkan untuk tampil cantik, serasi, dan yang penting adalah menjaga kebersihan. Jadi kalau misalnya sekadar merawat kulit agar tidak kering ya, bagi yang kulitnya kering, atau memakai produk supaya kulitnya tidak berminyak ya, rambutnya karena kita berkerudung misalnya supaya tidak ketombean atau rontok ya, atau mencegah jerawat misalnya ya, itu sah-sah saja ya, boleh-boleh saja. Bahkan kadang itu perlu ya, penting ya, karena itu terkait juga dengan kesehatan kulit ya. Tapi tentu saja ada rambu-rambunya ya. Misalnya dalam pemakaian produk-produk kecantikan jangan sampai kemudian tujuannya untuk tabaruj. Nah, tabaruj ini artinya mempertontonkan kecantikan dengan tujuan agar menarik perhatian umum ya. Misalnya berdandan ya biar orang tuh memperhatikan kita, atau malah kecantikan wajah, fisik kita itu sampai dilombakan ya, dinilai untuk dapat hadiah misalnya ya. Biar dapat predikat ratu tercantik misalnya ya. Nah, ini sebagai muslimah tentunya tujuannya tidak itu ya, tapi bagaimana memelihara fisik kita ini supaya tetap terjaga dengan baik. Kemudian jangan sampai pula kita merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan membuat tato di alis. Sebetulnya alisnya sudah bagus, dikerok semua, kemudian dibikin tato. Nah, ini tidak dicontohkan ya oleh Rasulullah. Atau sampai mengoperasi wajah atau bagian tubuh tertentu karena merasa tidak sempurna di bagian tubuh itu tadi ya. Nah, ini juga tidak dianjurkan. Dan yang terpenting ya, jangan sampai terjebak pada penggunaan produk-produk kecantikan yang diharamkan. Misalnya memakai kosmetik atau produk perawatan kecantikan yang dibuat dari lemak babi. Nah, ini jelas haram. Ya, beberapa waktu yang lalu itu di Malaysia sudah ada fatwa, misalnya penggunaan botox ya. Botox untuk menghilangkan kerutan wajah itu diharamkan karena ternyata dibuat dari lemak babi. Nah, ini harus dihindari. Kemudian yang terakhir tentunya harus diperhatikan juga dampak dari penggunaan produk-produk perawatan kecantikan tadi. Kadang-kadang perawatan atau penggunaan produk kecantikan itu ternyata tidak aman, bahkan malah membahayakan diri. Ada loh perempuan yang tewas di tangan tukang salon ya, hanya gara-gara ingin hidungnya itu mancung setengah sentimeter saja gitu ya. Nah, ini kan bagi seorang muslimah kan tidak perlu ya sampai seperti itu. Hidung kita ini yang penting bisa untuk bernafas gitu ya. Itu sudah cukup, sehingga tidak perlu sampai membahayakan diri, menzolimi diri hanya demi kecantikan. Wah, ternyata ngeri juga ya Ustazah kalau sampai tadi sebutkan mempertaruhkan nyawa demi kecantikan. Iya. Ya, jangan sampai deh. Nah, terakhir nih Ustazah, pesan untuk para pendengar setia Voice of Islam, terutama kaum perempuan dalam mensikapi masalah kecantikan. Nih harus seperti apa Ustazah? Baik, bagi pendengar yang budiman dan juga Mbak Arini ya, tentunya sebagai seorang muslimah yang patut kita camkan adalah pertama,
Kita harus bersyukur dengan segala anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun lah bentuk penciptaan kita ya. Yang merasa fisiknya ideal ya jangan sombong. Sebaliknya juga kalau merasa kurang dari penampilan fisik juga jangan merasa minder ya. Harus tetap percaya diri. Yakinlah bahwa seperti inilah penciptaan kita yang terbaik dan akan membawa kemaslahatan bagi diri kita. Iya. Karena belum tentu loh kalau kita berubah jadi cantik seperti boneka Barbie misalnya Atau kayak ya. Madonna gitu. Nah, nanti terus kehidupan kita akan lebih baik gitu kan belum tentu ya. Iya. Banyak juga wanita cantik itu yang justru menjadi korban pelecehan seksual misalnya ya. Iya. Jadi yang penting adalah bersyukurlah atas karunia kesempurnaan tubuh yang kita miliki sehingga kita masih bisa menjalankan berbagai aktivitas dengan baik dan sempurna. Itu yang lebih penting ya. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa kecantikan secara fisik itu tidak membawa efek apa-apa di hadapan Allah. Manusia itu tidak akan dihisab kok, tidak akan ditanya, mengapa kamu kok jelek misalnya ya. Mengapa kulit kamu kok hitam misalnya ya. Karena apa? Memang itu sudah qada Allah, sudah ketentuan dari Allah. Jadi jangan sampailah kecantikan fisik itu menjadi tujuan hidup kita. Apalagi kalau sampai melanggar syariat Islam dan bahkan mengabaikan segala kewajiban. Ini harus dihindari oleh muslimah. Kemudian yang ketiga, saya kira Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang itu bukan dari kondisi fisiknya, tapi bagaimana amal ibadahnya, amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sebab di mata Allah Subhanahu wa taala orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Jadi apapun bentuk fisik kita, wajib kita untuk bersyukur dan tidak perlu untuk berlomba-lomba merubah ciptaan Allah. Saya kira itu bagi pendengar yang budiman dan juga Mbak Arini, semoga bisa menjadi bahan renungan ya bagi kita semua, terutama kaum perempuan, bahwa kecantikan itu tidak ada artinya kalau hanya lahiriah saja tanpa kita barengi dengan amal perbuatan dan ibadah yang sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita tentang mitos-mitos kecantikan. Dan satu hal yang bisa kita tarik dari bahasan tadi adalah ya kita senantiasa bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kita, ya mau jelek fisik kita ataupun cantik, ya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus ikhlas untuk menerimanya. Dan ingatlah bahwa kecantikan fisik itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti adalah ketakwaan kita, yang itu yang menjadi ketinggian kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, serta topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silahkan klik di www.gaulislam.com. Saya Arini Aulia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Asri atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Arini. Dan terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Dan esok hari, insya Allah, Voice of Islam akan kembali hadir di waktu dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya aku telah mencoba untuk berbuat sebaik-baiknya, tapi tetap saja dia sepertinya tak peduli apa yang telah ku buat untuknya. Aku sudah coba dengan segala cara untuk menarik perhatiannya. Aku sudah sayang tapi dia tidak, jadinya seperti bertepuk sebelah tangan. Sepertinya tak seorang yang punya rasa peduli kepadaku. Sepertinya tak seorang yang punya rasa sayang untukku.
Rasanya aku tak pernah ada berbuat salah dan berbuat tercela, tetapi yang ada dia perlakukanku seolah aku seperti penjahat kriminal. Sepertinya tak seorang yang punya rasa peduli kepadaku. Sepertinya tak seorang yang punya rasa sayang untukku. Usah engkau bersedih, usah kau kecil hati, bila tak ada yang sayang. Yang penting Tuhan sayang. 1000 orang pun yang menyayangimu cuma saja tak akan berguna seandainya Tuhan sayang padamu. 1000 orang pun yang menyayangimu cuma saja tak akan berguna seandainya Tuhan sayang padamu. Usah engkau bersedih, usah kau kecil hati, bila tak ada yang sayang. Yang penting Tuhan sayang. 1000 orang pun engkau bersedih saja tak akan berguna seandainya kecil hati. 1000 orang pun tak ada yang sayang tak akan berguna seandainya Tuhan sayang. Yang penting sekarang diriku gak sampai berbuat tercela yang bisa bikin Tuhan jadi marah. Yang penting sekarang diriku berbuat yang baik biar ku semakin disayang Tuhan. Sekarang diriku gak sampai berbuat tercela. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.